Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar harinya? Apa kabar harinya sampai? Apa kabar hari ini? And you? Ya, I'm fine too. Nah, hari ini kita akan belajar meneruskan materi yang sebelumnya, tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita dahulukan dengan doa. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah doa. Semoga apa yang sudah kita doakan nanti akan bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Nah, hari ini kita meneruskan materi yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang listrik apa? Dari materi kemarin, adakah yang bisa menjelaskan kemarin kita melakukan proses pembelajaran seperti apa? Kalau bisa silakan angkat tangan. Yang kemarin? Tentang apa kemarin itu? Masalahnya siapa? Alif. Ya, masalahnya Alif ya banyak. Oke, ada yang mau nge-review kemarin? Mungkin ada solusi apa yang kemarin untuk mengatasi masalah Alif yang malas naik turun tangga? Mungkin? Si bro, mau bro? Silakan. Kemarin kamu kelompokmu ngasih solusi apa untuk masalah Alif? Sensor gerak. Menggunakan sensor gerak. Jadi si bro menggunakan lampu yang peka terhadap gerakan. Jadi ketika ada gerakan, ada yang bergerak di bawahnya, lampunya bisa hidup. Itu untuk mengatasi masalah Alif daripada naik turun tangga. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Kalau tadi itu adalah masalah Alif, sekarang adalah masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Bahkan masalah ini sampai menyebabkan kematian. Oke, kita sebelum dimulai seperti biasa belajar IPA. Alhamdulillah. Hari ini ada variasi ya. Kalau saya bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Ya, kalau tepuk dua, tepuknya. Kalau tepuk tiga. Oke, coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Alhamdulillah. Berarti tangannya sama konsentrasinya masih bersatu. Oke, kita lanjut di sini. Bapak punya suatu berita ya. Kalian bisa cek di sini ya. Pria meninggal tersengat listrik. Kalau kemarin itu tersengat sambaran petir ya, yang jelas terjadi ketika musim hujan dan sebagainya. Kalau ini tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tapi prianya meninggal karena sambaran petir. Listrik ya. Oke, silakan kalian bisa tengok ini ya. Ya. Ini ada di daerah ya. Meninggal, aparat desa Nageko meninggal tersengat listrik. Sorry. Oke. Nasib tragis menimpa Rahmat Ramadan. Jenenge padha bae aku Ramadan. Warga Kampung Mauwaru, ya, kalian bisa cek di sana. Aparat desa Lokalaba ini dilaporkan meninggal dunia usai disengat arus listrik. Melalui Kapolsek membenarkan kejadian tersebut. Ya benar, sudah meninggal ya benar ya. Kegiatan bermula ketika aparat desa sedang melakukan kegiatan pembersihan lingkungan. Hati-hati rek, si scrolling hati-hati. Dan pemasangan umbul-umbul lah ini dalam rangka peringatan HUT ke-77 RI di sekitar halaman. Ini terjadi sekitar bulan Agustus ya, karena kemerdekaan kan bulan Agustus ya. Sebelum kejadian, korban hendak memasang tiang umbul-umbul berbahan bambu. Ya, namun saat mengangkat bambu, salah satu ujung bambu menyentuh kabel listrik di utama milik PLN. Waduh, ini bambu bisa menyalurkan listrik ya, luar biasa ya. Korban pun langsung terjatuh dan sempat meminta pertolongan kepada rekan-rekannya. Iyalah, maksud tolong dulu ya pasti jatuh baru tolong ya. Ketika rekan-rekannya hendak menolongnya, mereka melihat mulut korban sudah mengeluarkan busa. Maupun ya mendapat pertolongan medis, tapi ya sudah wassalam ya. Nah, ini adalah kasus ya yang kita akan pelajari karena ini berhubungan dengan listrik. Apa yang kita pelajari? Listrik yang bergerak. Oke. Nah, kalau kita lihat ya motivasi kalian belajar ini salah satunya adalah untuk menyelamatkan diri sendiri.
dan belajar untuk menjelaskan ke adik kalian, orang tua kalian, bagaimana cara untuk menghindari hal-hal terjadi di rumah kalian. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4 hal. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk membaca. Aldo, mungkin dibaca nomor 1, Do. Kelihatan, Do. Coba, Do, dibaca, Do. Dari kegiatan migrasi dan diskusi kelompok serta dapat menganalisis bahan konduktor, isolator, dan semi konduktor listrik dengan benar dan bertanggung jawab. Oke, itu yang pertama ya. Tujuan yang kedua, mungkin bisa dibacakan. Dina. Melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis gagasan tips aman dari bahaya listrik dengan kritis dan bertanggung jawab. Iya. Nomor 3, silakan. Rehan. Kita terakhir gitu. Nomor 4. Melalui percobaan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menyajikan poster terkait tips aman dari bahaya secara benar dan bertanggung jawab. Ada 4 ya. Yang pertama kalian nanti bisa membedakan isolator, konduktor, sama semikonduktor. Yang kedua kalian bisa membuat gagasan bagaimana tips aman ya dari bahaya listrik. Yang ketiga kalian melakukan presentasi, menyajikan solusinya apa dari masalah yang tadi. Yang keempat, ya seperti biasa setelah kalian diskusi solusi, semuanya sudah solusi, silakan nanti kalian harus membuat poster kayak kemarin tips trik untuk petir ya. Nah, sekarang kita listrik. Nah, ini ada kegiatan intinya. Penilaiannya ada 3. Penilaian pertama observasi ya, saya lihat nanti tingkah laku kalian dalam pembelajaran. Yang kedua kognitif, nanti di akhir sesi ada pertanyaan seperti biasa. Yang ketiga keterampilan, nanti dilihat dari hasil cipta poster kalian. Kelompoknya masih tetap tidak saya berubah. Nggak usah protes. Oke. Nah, masalahnya itu hampir sama. Cuma masalahnya yang sekarang ini ada masalah. Kalian bisa lihat ini. Saya ambil satu masalah yang terjadi pada tahun 2021. Nah, karena kasusnya itu hampir sama. Saya cari yang anak-anak. Kalau tadi kan bapak-bapak ya. Nah, sekarang anak-anak. Ibu dan anak di Simalungun tewas tersengat listrik dari kawat jemuran. Nah, ini ya. Ya, Pak, saya tidak pernah jemur, Pak ya. Mungkin ya. Kita bisa lihat ya artikelnya seperti ini. Ini adalah masalahnya. Kita akan sama-sama untuk membahas masalahnya di sini. Nah, ini bapaknya yang memeriksa ini. Kawat jemurannya ya. Coba dilihat di sini ya. Kalian bisa lihat, saya ambil seorang remaja. Silakan kalian baca. Ini adalah masalahnya ya. Seorang remaja perempuan, Sarah Pardede, tewas tersengat listrik saat menjemur pakaian di belakang rumahnya di Huta Gajang, Nagori, Padomen, Nauli, Kecamatan Pematang, Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kita anggap Sumut saja ya. Ibunya Purnama Silalahi yang berupaya menyelamatkannya turut menjadi korban meninggal. Nah, ini inginnya menyelamatkan tapi juga ingin meninggal ya. Seorang warga bernama Kaudiman juga dirawat akibat kejadian itu. Dia tersengat saat berusaha melepaskan kedua korban dari kawat jemuran beraliran listrik. Makanya kalian harus ya, tidak semua pahlawan kalau tidak pada tempatnya itu juga sama ya. Pahlawan bisa jadi korban nanti. Kita lihat di sini ya. Dia mengatakan kedua korban meninggal dunia akibat tersengat arus listrik. Silakan bisa dibantu baca. Menurut keterangan PLN itu. Menurut keterangan petugas PLN, perasaan dana lubis sumber arus listrik berasal dari kabel yang terpotong ujungnya. Kabel itu menyentuh seng yang berhubungan langsung dengan kawat jemuran. Langsung bidan. Bidan desa setempat Nurmita Boru Sutinja 62 menjelaskan dari hasil visum luar korban Sarah mengalami luka bakar sengatan listrik di bagian tengah tangan kanan. Sementara Purnama mengalami luka bakar sengatan listrik di bagian tangan kiri dan tangan kanan. Pihak kepolisian mengamankan barang bukti kabel listrik berwarna putih dengan panjang sekitar 3 meter dan 2 utas kawat jemuran sepanjang 2 meter. Ya, kedua jenazah ya sudah meninggal ya. Dari masalah ini identifikasikan masalahnya atau kita jabarkan. Kenapa kejadian ini bisa terjadi? Bisa angkat tangan.
Kenapa kejadian ini bisa terjadi? Ya, selain takdir ya. Mungkin kenapa? Silakan angkat tangan. Tadi kan sudah dibaca kayaknya, alasannya sudah ada jelas juga. Oke. Angkat tangan. Ya, Barokatul. Kenapa Barokatul? Karena ada kabel yang menyentuh seng dan seng itu berhubungan langsung dengan kawat jemuran. kabel yang Menyentuh menyentuh seng. Karena ada kabel yang menyentuh seng. Apakah kabel menyentuh seng itu bisa bahaya? Di kasus ini, bagaimana kondisi kabelnya? Nah, kabelnya terpotong ujungnya, ya, sehingga bagian yang ada tinggal bagian dalam. Bagian dalamnya itu yang yang akhirnya berhubungan dengan sengnya berhubungan dengan kawat jemuran. Kawat jemuran. Ibunya sedang menjemur sejak kejadian ini. Oh, anaknya sedang menjemur. Jadi dari mana awalnya? Setelah itu apa yang terjadi? Kenapa ibunya bisa meninggal juga? Ingin menyelamatkan, tapi ikut meninggal. Kenapa bisa demikian? Kenapa? Oh, bro. Apa Razabi? Karena arus listrik di anaknya itu nyalur kayak gitu. Oh, alas listriknya bisa menyalur. Berarti kita bisa menyalurkan listrik ya? Ya, bisa. Tuh, nanti identifikasi masalahnya tadi ya. Kasus ini nanti kalian identifikasi, kalian cari rumusannya. Nah, setelah mendapatkan masalah ini, apa yang harus kita lakukan? Gak usah jemput. Nggak usah jemur, wah itu solusinya itu ada teman yang luar biasa ya. Nggak perlu jemur pak, pakai laundry. Oke. Yo mungkin ada masalah mungkin apa? Jemuran plastik. Menggunakan jemuran plastik dan sebagainya. Itu nanti kita akan bahas ya bagaimana solusi atau tips aman untuk apa? Menghindar dari bahaya sengatan listrik. Itu akan kita pelajari. Oke. Sudah paham masalah yang akan kita hadapi hari ini ya? Paham. Nah, kalau paham, sekarang kita masuk ke ranah yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Nanti sudah mengenal masalah kalian kan ya? Masalahnya sudah tadi itu. Sekarang kita membentuk kelompok. Silakan saya kasih waktu 10 hitungan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Seperti biasa ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalian sudah hafal kelompoknya. Hatam aja. Oke, ingat satu kelompok saya izinkan untuk menghidupkan 2 komputer. Silakan kalian bisa menghidupkan 2 komputer. Apa? Jangan yang seperti ini aja. Matikan tuh. Sudah matikan. Tadi tutup aja. Biar. Kalau kurang kursinya kalian bisa cari ya. Oke, kalau sudah membentuk kelompoknya, silakan seperti biasanya kalian pilih anggota kelompoknya ya. Silakan kalian pilih anggota kelompoknya. Memilih ketua kelompoknya untuk maju ke depan mengambil LKPD. Hari ini LKPD-nya tidak aneh-aneh, kalian hanya mencari solusinya saja. Solusinya bebas, tidak terlalu sulit, tidak seperti biasanya. Oke, silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Pakai yang itu. Oke, silakan ya, dengarkan saya. Waktu mengerjakan, saya kasih waktu 20 menit. Soalnya mudah, tinggal kalian lakukan literasi saja. Ya, saya kasih waktu 20 menit, nanti setiap kelompok akan menyampaikan solusinya masing-masing. Oke. Untuk LKPD-nya, kalian bisa lihat LKPD-nya ya. Masalahnya tadi ya, tentang ibu dan anak tadi itu masalahnya ya. Itu masalahnya. Silakan kalian bisa hidupkan komputernya. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk diskusi. Ya, silakan kalian diskusikan. Oke, ada apa Ahmad Mustafa?
Kenapa? Kenapa? Apa? Kan tidak. Ya, terserah. Nanti kamu itu solusimu nanti. Kamu cari dulu solusinya. Ya. Apakah benar solusinya kayak Wahyu tadi? Nggak usah jemur? Boleh. Dicari materinya. Ada di sebelah sana, coba Pak. Itu yang ujung sendiri. Ya. Ujung itu yang warna putih. Besar ya. Itu juga ada sebelah sana. Dibaca dulu masalahnya, terus kerjakan soal-soal dari KPD. Sebentar. Oke, dibaca dulu masalahnya. Terus kerjakan soal-soal di LKPD itu untuk membantu kalian menentukan solusi. Kita harus mencari masalah. Atau solusinya kayak itu, udah usah jemur baju. Boleh. Nggak usah we, langsung sampingnya we. Jadi saya tanda. Kasih tanda plus sampingnya itu tadi we. Jangan di lock out. Kalian kelompokan sama mana kelompok kalian? Ya nunggu kalian kan satu komputer aja bisa masih. Kerjakan fokus dulu. Cari dulu dibaca soalnya. Nanti disuruh lihat komputer malah lihat YouTube. Komputernya dingadepkan awak dhewe engko. Dikira gurunya enggak ngerti dah. Dipencet itu loh sebelah sana lihat. Kalian bisa lihat beritanya ya. Seperti kemarin ya, Bitly ya kemarin ya. Nih ya, kalian bisa gunakan ini untuk melihat. Buat apa? Mau nyari apa ya? Kalau solusinya kayak itu, udah usah jemur baju. Mana. Ceos. Ini loh ada. Nggak usah we, langsung sampingnya. Kalian ada plus sampingnya. Jangan dilakukan. Kalian kelompokan sama mana kelompok kalian? Ya nunggu kalian kan satu komputer aja bisa mas. Kalau ada yang tanyakan, silakan kalian bisa bertanya. Ya kan, kalian bisa jadi. Andi termuter. Baca soalnya dulu.
Kenapa? Kenapa? Dibaca itu, dibagi LKPD-nya, diskusi dulu. Ya, bagaimana itu kan menjawab masalah tadi itu dirumuskan. Kenapa tidak bisa? PBL 1 bukan PBL 11. Di atas ini nulisnya. Loh, ayo ditaruh fokus kerjaan aja. Oke, duduknya agak mendekatkan, dicari solusinya. Ya. Kalian bisa lihat beritanya ya. Nggak seperti kemarin ya, midline ya kemarin ya. Dari kamar hiburan pada saat Jadi Jadi ya, kalian bisa gunakan ini untuk melihat. Jadi masalahnya itu apa? Masalahnya orang kayak kawan. solusi dan sebagainya. Kayak kemarin itu. Ya. Sabar, yang masih kenalan sudah kan bisa dikerjakan dulu tanpa melihat diperlihatkan. Jarang kan ada disebutkan barangnya. Ingat ya, setiap solusi itu harus ada alasan. Itu loh, cari dulu benda komputer itu apa saja. Saya komputer itu apa saja, isolator apa saja. Sepenuhnya itu. Fokus, fokus. Kamu bukanya banyak sekali. Ini komputer ini bagaikan temen apa bagian otak itu loh. Satu perintah belum diselesaikan sudah dikasih banyak perintah. Ya stres. Yuk. 192. Tunggu aja. Dibaca dulu, kerjakan yang bisa. Kan bisa menggunakan buku, tidak harus berpangku pada komputer kan? Apa itu kan? Kenapa nyarikan kayu? Kenapa?
Cari apa kayu itu apa bisa menyalakan listrik? Ya, coba dicari aja. Dicari kan, internet kan bebas kalian mencari. Itu sudah Razabi, sampingnya Razabi. Kita kawai Ano pa na ko? Belajar, dicari ya. Mengeringkan pakaian menggunakan mesin cuci. Ayo yang duanya diskusi. Ya, menjawab identifikasi masalah. Jadi masalahnya itu apa tadi? Ya, masalahnya diidentifikasi. Berarti bagaimanakah gitu? Solusi dan sebagainya itu kayak kemarin itu. Solusinya di sini, Pak. Ya, Solusinya ada 5. iya, pilih 5 nanti kasih penjelasannya. Sabar, yang masih belum nyala silakan, kan bisa dikerjakan dulu tanpa melihat internet kan? Bahasa Indonesianya tapor. Konduktornya apa langsung aja? Ya langsung aja sebutkan bahannya. Konduktor itu apa contohnya? Isolator itu apa contohnya? Sudah, itu sudah masuk itu, tinggal di plus aja. Cara menghindari. Cari dulu apa cara menghindari. Ingat ya, setiap solusi terus harus ada alasan. Itu loh, cari dulu benda konduktor itu apa saja. Apa itu, Pak? Ya kamu cari. Iya, iki bilang, kalau ada bilang. Terus semikonduktor itu apa saja, isolator itu apa saja. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Ya, benda Ini hari ini tidak terlalu banyak pertanyaan karena tinggal dicari saja. Ayo, mana ini? Digunakan penuhnya itu. Cari solusinya. Dari Guru Dwi Putra. Fokus, fokus. Ayo, Bil. Bil. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa apa? Ya apa? Nama 2 itu loh. Sana. Fokus, cari alasannya. Hubungan dari kalian menemukan apa sih konduktor, semikonduktor, isolator terhadap masalah yang ibu-ibu meninggal itu. Apa hubungannya? Jemurlah pakaian jauh-jauh dari kamu. Benar. Sama. Benar kan? Ayo, kita bicara ibu yang meninggal tadi, bukan konco ibu ya. Ya lagi bro.
Apa Dina? Ya, jangan sentuh korban langsung. Berarti tidak boleh langsung menggunakan tangan. Ya, coba dipikirkan. Ayo Widodo. Mas, suaran. Tadi main iku meneh. Hah? Ya cari. Di pertemuan 2 itu ada masalahnya. Jadi itu kalau dimatikan, kenapa? Kalau dimatikan. Oke, sudah sampai mana kelompok ini? Wes, satu komputer aja wes. Cari dulu itu, di buku juga ada. Minimal itu 5. Solusi tidak usah jemur ya, satu solusi. Ya terserah kamu. Kalau memang itu solusi tapi solutif apa enggak ini? Kenapa? Yang mana? Nah, kamu kan sudah tahu konduktor itu apa? Semikonduktor itu apa? Isolator itu apa? Nah, sekarang dari masalah yang tadi itu, kejadian yang tadi itu, apa hubungannya dengan materi konduktor, semikonduktor, sama isolator? Nah, sudah. Berarti karena menggunakan jemuran kawat, sehingga dia bisa mengadakan. Coba menggunakan jemuran yang plastik. Kan itu kan maksudnya dari belajar yang itu. Paham ya? Jadi analisis. Dicari kalau semikonduktor itu apa? Ada kan ya? Woi, boleh isi lain tuh. Apa. Iya, kasusnya. Sesimpel mungkin. Ya udah ada apa itu penjelasan yang kelompok membuat. Apa? Iya, Pak. Apa? Ya, mungkin tidak paham ibu ya. Sangat itu suka gergoti listrik bawah mereka sengaja. Berarti gergoti kan tidak menggerogoti listrik. Kabel yang digergoti. Ya, kabel yang ada listriknya apa enggak? Kan dia tahu pasti. Ya. Ranau. Ya, itu mungkin nanti kalian bisa tanyakan ketika diskusi. Oke, 10 menit lagi. Ingat, solusinya jangan jemur lo ya. Saya ulangkan. Ini Pak, analisis penyebab dari kemasan tersebut. Semikonduktor itu ada hubungan sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara terhadap masalah oh, itu di bawahnya juga ada. Kamu udah nyari. Oleh mau kerjaannya kok. Kenapa? Ini juga hubungkan ya. Hari ini hubungkan apa yang kita pelajari dengan kejadian tadi. Kenapa kejadian itu bisa terjadi? Jemurlah pakaian jauh-jauh dari kabel. Benar. Kenapa? Ya, nanti kan kita cek. Benar kan? Ayahan. Ayo, kita bicara ibu yang meninggal tadi, bukan konco ibu. Boleh. Pak, Kenapa Nabila? lupa. Jangan lagi bro.
Bohong. Ada yang ditanyakan? Wah, aneh-aneh aja ketua. Terus sekalian kalian konsep posternya ya. Oke, sekalian kalian konsep posternya. Ya, konsep itu artinya kalian gambar di belakangnya, nanti apa aja yang dipakai, gambar apa. Kalau sudah selesai, ini kan masih belum selesai sih, masih Sony solusi. Yo, 5 menit lagi, Rek, solusinya segera dipercepat. Itu analisis ya. Kalian kan sudah tahu konduktor itu apa, semikonduktor itu apa, isolator itu apa. Nah, terus hubungan dari kejadian yang tadi itu apa? Itu namanya analisis. Kenapa bisa kesetrum ibunya? Kenapa? Nah, itu nanti kalian masukkan ke sana. Oh, berarti misalnya kabelnya itu dari kawat bisa mengantarkan listrik. Nah, semuanya nah, itu adalah analisis permasalahan tadi. Apa? Itu kan solusi cuma satu solusi, mengganti jemuran dengan menggunakan isolator kan satu. Cuman gitu saja. Nah, itu kan satu. Kamu cari lagi solusi yang lain. Apa mungkin? Belajar apa? Logaritma apa gue? Ayo pagi, fokus. Kalau udah nyambung ya jangan dipakai. Kan tujuan kalian literasi itu memilih mana bacaan yang bagus, mana yang benar, mana yang logik, mana yang tidak logik. Ya, jadi bukan yang di internet itu pasti benar. Oke, hello. Belajar IPA. Oke, perhatikan semuanya. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, perhatikan ya. Saya ulangi lagi dan saya pertegas. Semua bacaan yang ada di internet itu belum tentu benar. Karena banyak yang bisa mengakses, banyak yang bisa membuat. Jadi yang ada di sana itu bukan ayat suci ya. Ya, maksudnya kalian, oh ini benar. Bukan. Di sana itu ada yang benar, ada yang salah. Tugas kalian melakukan literasi. Mencari mana yang menurut kalian benar, mana yang tidak benar. Jadi jangan semuanya kalian pukul rata. Itu benar, fokus nanti. Makanya kan banyak di sana. Ketika kalian cari cara aman menghindari listrik itu pasti banyak versinya. Paham ya? Oke. Ini harus terisi semua. Ya kalau bisa terisi semua. Ayo, sudah. Rebutan jam. Saya sudah diskusi itu dari situ. Rebutan jam. Ayo, coba. Sini. Kalau sudah penuh. Jauhkan benda yang menghantarkan listrik ke jemuran itu. Ya, boleh, terus ya. Boleh. Coba dibaca lagi. Setelah ini diskusikan dengan temannya. Bagaimana solusinya kayak gini? Bener apa enggak? Ayo, nanti aja nanti yang ini fokus ke temannya itu loh. Cari itu loh. Ini namanya diskusi. Jangan menggunakan Aman dari bayar. Kontak tidak ada. Boleh kalau tidak digunakan. Ya, karena nyambung juga di jemuran tadi itu. Nah, siapa tahu itu kabel yang putus itu karena kabel cetesan pakai stop kontak. Kan mungkin juga kan? Oh.
menggunakan kayu. Coba. Kenapa bisa listriknya mengalir? Ada arus Kalau dia pakai sandal, mungkin enggak kesetrum? Kalau sandalnya basah mungkin ya, kalau udah sandalnya kering kemungkinan enggak. Itu cari kalian kemungkinan bisa mengganti dalam bentuk apa jemurannya, atau kalian mengganti dalam hal-hal yang lain, perilakunya mungkin, ya mungkin bisa. Kalian tentukan juga kan keamanan. Nah, itu kan yang meninggal kan bukan hanya anaknya saja, ibunya juga meninggal. Nah, berarti kan ada cara lagi. Ya, kalau ada anak yang terkena setrum listrik, nah itu bagaimana cara menolongnya? Nah, kalau megang, ayo, nah kan nggak maju juga nanti. Nah, tipsnya kan banyak kan, sebenarnya banyak. Jangan berfokus pada satu hal. Itu yang meninggal 2 loh ya, satunya jadi korban. Ya, ibunya menolong anaknya, ibunya meninggal. Satunya juga menolong tapi tidak sampai meninggal. Itu kenapa? Berarti kan ada cara khusus dalam menolong ketika orang terkena sengatan listrik gitu. Jadi main ini fokus. Bentar lagi kalau kayak gini ya, berarti tidak bisa kerja sama. Kurang kayak gini tingkahnya. Ya apa kelompoknya ini, nilai kelompoknya semua jelek gara-gara nggak usah saling menunjuk. Semua kalau yang bersalah, silakan mepet ke sini. Sini, mepet ke sini. Setiap anak harus mencari satu solusi, sumbangkan. Itu kan bisa nyala. Silakan kalian cari. Aktif dalam diskusi. Pak, udah dijak omong aku dekati. Cari. Ya. Dibagi. Ini bicara kelompoknya ini dibagi. Jangan sampai nganggur ini pas enggak fokus apa saja. Ini loh kayak kelompoknya ini diskusi. Ayo silakan diskusi. Dari tadi mainan saya lihat. Apa persoalannya tadi yang di sana? Apa? Ya apa persoalannya? Ya kan kamu bisa cari apa menurutmu cara amannya? Dari pring kasih tahu itu mengganti jemuran itu. Apalagi cari lagi. Siapa yang meninggal dari kasus itu? Kenapa ibunya meninggal? Nah, berarti kan ada caranya menolong yang benar. Berarti kalau kesetrum nggak bisa ditolong. Tunggu sampai meninggal gitu ya. Nah, itu kan kalian cari solusinya. Terus apa lagi yang bisa dilakukan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu? Nggak usah jemur gitu. Nah, kan nggak mungkin. Kalian cari. Oh, berarti apa yang harus kita lakukan? Alasan dulu. Coba. Meledak karena meledak. Iya, bener kan? Ya, mungkin bisa. Bisa enggak? Karena apa sih? Nancapkan ke mana? Stop kontak itu. Ya, boleh nanti. Ditancapkan. Oke, waktunya sudah habis ya. Kenapa sabar. Ya. Terus seharusnya kan udah duluan kayak Stop kontak. ya stop kontaknya dicabut baru kita. Ya bisa juga atau screen-nya dimatikan dulu. Nah, itu kan solusinya kan. Jangan tiba-tiba menolong tanpa ilmu. Listriknya yang Wis mati wong iki. Tuh. Kalau sudah dimatikan kan arusnya kan berhenti. Nah, itu sudah bagus kan, sudah ada solusi kan? Solusinya sebenarnya banyak kok.
Nah, kalian cari saja solusinya. Ya boleh. Tadi kemarin tuh sakringnya itu ya boleh. Tapi gelas itu apa nih? Oke, cari lagi solusi-solusi yang biar itu menambah ilmu kalian. Kalau ada kejadian seperti itu, kalian tahu bagaimana jadi pahlawan. Ya. Jangan sampai inginnya jadi pahlawan, tapi berakhir menjadi korban. Yuk. Screen boleh. Saklar boleh. Stop kontak. Yang ambil kartu dan lain-lain. Ayo Dina. Fokus, gunakan waktu ini untuk belajar, cari ilmu, tanya sesuatu yang aneh-aneh menurut kalian itu silakan tanyakan. Ini ada pertanyaan bagus dari temennya ini. Pak, tikus itu sering gerogoti kabel. Oh, ada kasusnya tikus tersingkat listrik. Karena tikusnya tidak basah. Ya, itu mungkin ada burung, Pak, yang ada di kabel-kabel sutet itu, kabel saluran udara tegangan tinggi, itu kok ada yang kesetrum, Pak. Tuh. Oh, apakah burung menggunakan sarung tangan? Ya, kesimpulannya apa? Kalian bisa cari kesimpulannya apa? Sudah, kelompokmu sudah? Sudah, tinggal gambar ya. Tinggal konsep listriknya. Solusinya sudah semua. Oke. Oke. Waktunya sudah habis untuk diskusi. Oke. Oke, teman kalau yang lain. Oke, nanti presentasinya tidak semua maju ya. Kita pilih nanti 2 kelompok ya. 2 kelompok untuk maju ke depan. Setelah kelompoknya itu maju, dia akan menyampaikan solusinya. Oke, misalnya satu kelompok menyampaikan 5 solusi. Ya, kalau ada solusi yang berbeda, kelompok yang lain bisa angkat tangan. Nanti setelah 2 kelompok maju, nanti saya tawarkan apakah ada solusi yang berbeda, nanti kita tambahkan. Biar apa? Biar nanti kita akan kaya solusi. Nah, ketika presentasi, perhatikan ya, ketika kelompoknya maju ke depan, tolong dilihat, dihargai. Itu adalah waktu diskusi. Silakan kalian bertanya, kita saling bertanya, apakah benar solusinya? Itu tepat atau tidak tepat? Paham? Saya rasa kalian semua sudah banyak yang selesai. Oke, kalau sudah banyak yang selesai, silakan bisa maju. Kelompok siapa? Wah, ini kelompoknya Rozabi langsung menawarkan diri. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok Rozabi.
Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Rezabi. Silakan, siapa ya? Mau maju semua ini? Oke, tiga. Ayo, duduk. Nggak boleh. Oke, fokus ya. Ini ada yang maju. Oke, kita ulang. Belajar IPA. Tepuk 1. Aduh, tepuk 1. Tepuk 2. Oke, duduk di tempatnya. Oke, silakan kita kasih kesempatan Abang Rozabi dan kawan-kawan. Kalau masuk neraka gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPA. Oke, ayo, serius. Belajar IPA. Masuk surga. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal juga terlalu sayang. Perkenalkan, saya Muhammad Raja Syafruddin. Saya Barokatul Maulidia Saya Muhammad Syafruddin akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Solusi yang diberikan kelompok kami yaitu 1. Menggunakan jemuran plastik karena plastik tidak dapat menghantarkan listrik. Nomor 2. Menggunakan tali tambang karena tidak akan menyalurkan listrik. Nomor 3. Menggunakan jemuran dari kayu jati karena kayu jati sulit untuk menghantarkan listrik. Nomor 4. Tempat jemuran jauhkan dari kabel karena bila ada kabel yang terputus tidak akan menghantarkan listrik. Nomor 5. Jauhkan benda-benda yang menghantarkan listrik ke jemuran itu karena agar tidak terjadi arus listrik ketika kabel terputus dari jemuran. Ini solusinya mengganti kelompok ini fokus pada bagian jemurannya. Oke. Ya, tapi itu tetap jemur tapi kan ya? Oh, masih jemur ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan pada kelompoknya Rozabi? Ini ada pertanyaan, tapi saya bukan beri harapan. Oke, itu silakan. Selain kayu jati apakah bisa? Tidak. Bisa. Tertentu ada yang Oke, ada kayu tertentu yang bisa menghantarkan listrik. ini Lupa kayunya kok. Cuma kayu jati itu paling susah untuk menghantarkan. listrik. Sedangkan yang kayu yang lainnya mungkin bisa. Tidak bisa menghantarkan listrik, cuma yang paling susah itu kata kelompok ini, yang paling bagus untuk buat jemuran itu harus kayu jati. Kenapa harus kayu jati? Karena susah. Mungkin hubungannya nanti itu ada pada kerapatan. Kayu jati kan terkenal kerapatannya sangat kuat ya daripada kayu yang lain. Itu sehingga mungkin hal itu yang membuat listriknya tidak mudah dihantar. Oke. Sudah ada yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Sudah, Pak. Sudah tidak ada? Sudah. Oke, kalau tidak ada bisa di Sekian dari kelompok kami, karena kalau sekian kali itu aku yang mengejar dia yang sangat mustahil untuk dipilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Rezabi. Oke. Ya, itu tadi dikasih ya. Dikasih pantun ya. Kata-kata mutiara. Sekian dari saya. Oke. Oke, mungkin ada yang maju lagi dari kelompok siapa? Sebelum nanti kita akan beradu saut ya. Nanti per kelompok akan menambahkan setiap solusi yang belum disampaikan oleh kelompok lain. Ini tadi satu sudah kelompok, kita ada satu lagi yang mewakilkan. Oke, kelompoknya Widodo, kasih tepuk tangan untuk Widodo. Wah, luar biasa. Oke, kelompok. Oke, silakan. Oke, ini ya, yang maju adalah kelompok yang menunjuk dirinya sendiri. Ini ada kelompok yang luar biasa ya. Kelompok yang sangat luar biasa, guys. Perkenalkan,
saya Cipro. Ayo serius, serius, serius. Nama saya Muhammad Ayu Dodo. Saya Hidayat. 17. Saya Hidayat Faida absen 24. Saya Nishati Panus Vega absen 25. Saya akan mempresentasikan solusi dari masalah yang akan datang. solusi kita tak rumah dari genteng, jangan dari seng. Jika ingin menyelamatkan orang yang terkena listrik, harus menggunakan kain. Memakai jemuran berbahan isolator, karena genteng dan kain tidak dapat menyalurkan listrik. Hindari barang yang dapat menghantarkan listrik dengan arus. Gunakan sarung tangan sepatu khusus untuk bahaya listrik. Jangan menggunakan peralatan listrik. Karena dapat menyalurkan listrik. Jangan dari panas, minyak, dan benda tajam. Pastikan keamanan outlet listrik atau stop kontak. Ketika seorang menyentuh lubang stop kontak, dapat menyebabkan kena sengatan. Berhati-hati saat menggunakan kabel listrik. Memastikan kabel tidak robek atau rusak agar tidak menghantarkan ke peralatan yang lain. Bisa dipahami? Oke. Oke, solusi yang pertama tadi bisa diulangi lagi solusi pertama biar temannya nanti. Rumah dari genteng, jangan dari seng. Oke. Pertanyaan yang pertama menggunakan apa? Atap rumah. Solusi yang pertama atap rumahnya dari dari genteng, jangan menggunakan dari seng atau yang udah itu kan baru ya. Solusi yang baru yang kedua. Solusinya tadi. Jika ingin menyelamatkan orang yang tersengat listrik, harus menggunakan kain. Oke, jadi kalau menyelamatkan tuh tidak boleh langsung menyelamatkan ya. Tapi Apakah kain saja yang bisa menghindari? beda pertanyaan. Apakah hanya kain? Bahan isolator WE. Oh, baik. Ya, aku bertanya. Saya jawab terus. Nah, silakan baca dulu temannya. Selain kain, semua barang yang tidak menyalurkan listrik. Iya, Pak. Banyak. Seperti kaca, kayu, botol plastik, Lemah. Apa itu? Tanah tidak bisa mengontrol listrik? Bisa. Bisa atau tidak bisa? Bisa kalau bisa? Kayak aku bertanya. Ya, bertanya apa? Kan itu katanya menyelamatkan pakai kain. Bisa tahu dari mana lah kesetrum? Tidak boleh langsung menyelamatkan, harus punya ilmunya. Tadi menggunakan kain mungkin ditutupi tangan. Kenapa? Karena tangan kita kan bisa mengantarkan listrik. Jadi kalau bersentuhan langsung, apa yang terjadi? Solusi yang ketiga. Oh, itu masih ada yang pertanyaan. Tapi kalau panik, Pak, kan jangan menyelamatkan kalau panik. Ya, apa itu? Itu yang harus jadi pengalaman kalian ya. Makanya saya bilang tagline tadi ya. Ya, menjadi pahlawan itu harus ada ilmunya. Karena niatnya jadi pahlawan jangan sampai jadi Pak, panik Pak. Namanya keluarga ya jangan sampai panik. Karena kalau panik nanti bilang ya yang orangnya Nyawa juga melayang. Itu kalau bisa ditolong langsung. Misalnya ada yang bilang, Pak dipukul langsung Pak pakai kayu. Atau kalian nanti dorong menggunakan alat isolator tertentu. Sehingga nanti tidak sampai. Kalau misalkan kalian juga menggunakan alat kaki ya untuk menolong itu. Oke, lanjut lagi. Hindari barang yang dapat menghantarkan listrik dekat dengan arus. Jadi hindari barang ya. Hindari barang-barang yang dekat dengan sumber listrik maksudnya. Jadi kalau ada sumber listrik, ya hindari barang-barang. Contohnya tadi sumber listriknya kan kabel dekat dengan kawah sehingga nanti terjadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Patul. Terjadi apa nanti kalau kabelnya jatuh kan? Ya. Bukan modal, kalau nanti modal apa-apa. Ini kemarin kan jadi kan. Terus yang terakhir Banyak. masih banyak. Oke, tambah lagi satu. Berhati-hati.
Pastikan keamanan outlet listrik. Outlet. Stop kontak. Nah, itu lagi yang paling penting. Ketika ada terjadi kesetrum di dalam rumah, maka yang penting adalah mematikan apa? Dijeglekkan rumahnya. Dijeglekkan kalau masa turun nih, jeglek kaki. Jadi rumahnya itu dimatikan dulu. Biasanya ada namanya string ya. Tapi harus perhatikan. Nah, kalau sudah matikan, walaupun kalian menyelamatkan tanpa menggunakan itu ya masih bisa aman. Karena arusnya sudah adem. Jangan kalau sudah kesetrum mematikan enggak nutup kesikan. Karena dia ketika megang orang yang setrum, kayak kamu dengan dia ya masih dekat terus. Oke, bisa diakhiri dulu kelompok ini. Waalaikumsalam. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari teman saya. Mohon maaf jika ada kelebihan dari saya. Oke. Nah, sekarang tadi kan sudah dibahas oleh teman-temanmu ya. Nah, sekarang ada kelompok yang tadi alasannya atau solusinya belum disampaikan. Silakan kelompoknya bisa berdiri menyampaikan. Kita langsung diskusi. Semuanya apa sama saja semuanya seperti itu? Adakah yang membedakan? Silakan. Oke, mungkin kelompoknya Raisa. Ada yang membedakan? Oke, berdiri. Disebutkan apa yang beda solusinya? Sama. Masa ada yang beda? Oh. Nanti menggunakan bahan Terus ada lagi solusinya? Yang berbeda kelompoknya Rehan, mungkin kelompoknya ada yang berbeda solusinya? Ada yang berbeda? Mungkin? Ya, yang tidak rata-rata apa? Yang tidak rata ya. Yang rata-rata. Apa? Silakan dibacakan. Rofikil, bacakan Rofikil. Peralatan listrik yang tidak digunakan di tempat yang kering. Oke, simpan peralatan listrik yang tidak digunakan di tempat yang kering. Atau dicopot ya dari stop kontaknya kalau tidak digunakan. Takut nanti terjadi arus pendek dan sebagainya. Oke, ada lagi dari kelompok yang lain? Kelompoknya Raisa mungkin atau dari kelompoknya Dina tambahan sama? Dari kelompoknya Mustabah apa? Ahmad Mustabah? Oke, ayo Mustabah, bagaimana dari kelompoknya? Sudah sama semua? Bisa dibacakan kelompokmu? Silakan. Semua, Pak. Ya, yang menurutmu beda lah. Oke, dengarkan ya. Ketika menjemur pakaian menggunakan sandal yang kering karena sandal tidak berbahan konduktor. Oke. Jadi kalau menjemur menggunakan sandal ya, jangan cekeran karena sandal itu terbuat dari karet yang termasuk isolator terbaik. Ya, karet itu adalah isolator terbaik ya, sehingga semua kabel itu biasanya ditutupi oleh karet. Karena dia paling tidak bisa menghantarkan listrik. Ya, jangan pakai sandal gaul Pak, dari apa? Emas. Nah, itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke. Silakan angkat tangan, silakan. Silakan Nabila, silakan Nabila. Jangan takut Nabila. Kenapa orang tersengat listrik bisa mati, Pak? Oh, itu pertanyaannya itu. Itu pertanyaannya luar biasa dari tadi saya tunggu itu. Kenapa orang yang tersengat listrik bisa Mati. Kenapa? Takdir Allah. Apa? Takdir. Karena tegangan terlalu tinggi. Sebenarnya gini, listrik itu kalau listrik itu mengalir ya, listrik itu mengalir artinya dia mengalir, dia tidak akan berbahaya. Tapi ketika terkena tegangan listrik, ya, tegangan tinggi masuk ke dalam tangan kalian, ya, tangan seluruh tubuh kalian. Manusia itu terdiri dari apa? Paling banyak air. Darah, ya bahkan 80%. Nah, dan semuanya itu terdiri dari air. Nah, sama seperti memasak menggunakan air. Ketika listrik dalam tegangan tinggi masuk ke dalam darah kalian, ya, masuk ke darah atau air dalam tubuh kalian, maka terjadi apa?
Proses pemanasan. Umep. Nah benar, umep. Sehingga apa yang terjadi? Darahnya yang awalnya merah berubah menjadi hitam. Dan biasanya keluar apa? Busa dari mulut, bahkan keluar asap kan, kayak orang kosong gitu ya. Kok mambu kayak bakar-bakaran? Nah, padahal nggak ada api. Nah, itu yang menyebabkan. Bagaimana cara menyelamatkan? Cara yang pertama itu harus memotong arus listriknya, menghentikan arus listriknya. Ya. Cara yang kedua, Pak, bagaimana? Ya, tadi bisa sekering dan sebagainya. Cara yang kedua ya, pokoknya saluran listriknya itu harus dihentikan. Jangan kalian pegang. Kalau kalian pegang kayak gini, berarti dia mengalir ke kalian. Nah, paling parah yang paling akhir, karena dia tidak ada yang mengalirkan. Pak, pegang lagi satu kelas semuanya. Ya, nanti bisa dilihat. Yang dekat dengan arus listrik itu paling yang pasti yang paling berbahaya. Paham ya? Jadi meninggalnya kenapa? Karena tegangannya arus listrik yang begitu besar masuk ke tubuh sehingga menyebabkan panas, meningkatkan suhu tubuh. Suhu darahnya meningkat, akhirnya nanti pembuluh darah bahkan bisa pecah. Bos, itu kalau dibiarkan itu sampai nanti warnanya hitam. Bukan kayak saya hitam beneran ya, bukan hitam. Itu beneran nanti sampai kering. Cairannya semuanya menguap. Paham? Itu alasannya. Testimoni, wah itu lu. Ada yang mau nyoba? Oke, silakan Pak Katul. Ada yang mau ditanyakan? Gimana caranya nyembuhno orang sing mari tersengat listrik? Bagaimana cara menyembuhkan? Kalau masih bisa diselamatkan ya, artinya apa? Dia itu masih bisa selama tidak sampai terkena organ-organ vital. Ya, pengobatannya biasa saja. Dibawakan ke rumah sakit nanti dikasih obat seperti biasanya. Luka bakar, tergantung kalau dia terkena luka bakar dan sebagainya. Tapi kalau sudah vital ya, terkena daerah vital, contohnya jantung, paru-paru dan sebagainya, nah, itu nanti bisa menyebabkan kematian. Tergantung dari lamanya. Satu, bergantung dari lamanya dia kesetrum. Yang kedua, tergantung dari arus yang masuk ke dalamnya. Berapa besar? Semakin besar, tuh kalau kalian bisa lihat nanti di YouTube, bagaimana seekor kera itu tidak sengaja jatuh ke sutet ya, dia nanjak sutet dan dia terbakar. Sutet, apa sih kan tadi apa? Saluran udara tegangan tinggi yang besar sekali. Ada yang ditanyakan lagi? Insya Allah. Sudah? Oke, kalau sudah sesuai ya. Kalau sudah, belajar IPA? Masuk surga. Pak, kalau tidak masuk surga berarti tidak belajar selama ya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kali ini? Kita coba menyimpulkan dari tujuan pembelajaran. Ya, kita coba dari tujuan pembelajaran. Mungkin ada yang menyimpulkan tujuan pelajaran pertama ya. Bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Ada yang tahu konduktor itu apa? Oke, satu-satu. Raisa, apa konduktor Raisa? Bahan pengantar listrik. Karena ini bahannya listrik ya, konduktor. Benar, bisa juga bahan pengantar panas. Karena konduktor itu adalah bahan yang bisa mengalirkan listrik ya, atau bisa mengalirkan panas. Tapi yang kita bahas ini adalah konduktor listrik. Kalau isolator, ada yang tahu? Oke. Bahan yang tidak bisa mengantarkan listrik. Kalau semikonduktor? Itu setengah. Oke, apa? Komponen setengah panas. Pak, ya, isolator. Setengah isolator? Setengah isolator kalau konduktor. Oke. Jadi bahan ini bergantung suhu termal ya, bahan ini khusus ya. Jadi kadang ketika suhu tertentu dia bisa menjadi isolator, ketika suhu tertentu dia bisa menjadi konduktor. Ini sangat penting nanti kita pelajari ketika belajar rangkaian listrik. Ada bahan-bahan semikonduktor yang dibuat ya khusus. Paham ya? Jadi konduktor apa contohnya konduktor? Ada yang bisa ngasih contoh konduktor? Apa Pak Katul? Besi, tembaga dan sebagainya. Isolator angkatan. Kaca, kayu jati, kayu. Apa lagi? Aldo? Plastik isolator. Oke, boleh. Semikonduktor? Silikon. Gallium. Oke, silikon, gallium dan sebagainya. Germanium. Oke. Sudah ya? Tujuan pertama sudah tercapai ya? Kalian sudah bisa membedakan mana konduktor, isolator, mana semikonduktor. Yang kedua, tips aman menghindari listrik. Sudah tadi ya? Menggunakan bahan
isolator ya. Jemurannya menggunakan bahan isolator tadi ya. Lepas stop kontak tadi sudah ada. Terus kalau terjadi arus pendek, matikan sekring agar tidak terjadi dan sebagainya. Terus ada lagi apa? Main game. Apa? Oke, jauhkan benda-benda yang bisa mengantarkan dari sumber listrik. Kalau tidak diperlukan ya. Terus yang nomor 3, menyajikan solusi. Tadi sudah ya. Solusinya sudah. Terus yang keempat, kita tunggu dalam bentuk poster. Terakhir kapan, Pak? Ya, terakhir nanti mungkin hari Jumat. Besok aja lah, enggak apa-apa terakhir. Iya, ini kelompok, sampai kelompok. Satu kelompok cukup mengumpulkan satu. Ya, posternya kalian upload Instagram, YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya, nanti linknya kirim ke saya. Oke. Oke. Mana pagi? Matikan. Oke, sekarang kita masuk ke evaluasinya. Oke, kita masuk ke evaluasi. Coba tengok ini. Nah. Ya, pada bahan ini. Nah, pertanyaan saya sekarang. Silakan kalian tulis ya di kertas kalian. Nanti saya akan tunjuk ya dari bahan-bahan yang ada di atas ini, atau kalian bisa lihat di depan komputer kalian masing-masing di evaluasi. Silakan tentukan mana isolator, mana konduktor, mana semi konduktor. Oke. Kalian bisa lihat di komputer kalian masing-masing. Di percobaan 2. Saya kasih waktu 2 menit untuk berpikir. Ditulis dulu jawabannya. Oke, dicoba, dicek ya. Iya iki. Elaw dia apa ya? Tiba. Elaw dia konduktor tadi. Tiba. Berarti apa? Konduktor. Tur. Rame iki. Rame apa? Mas pera. Ya, kalau ada di sana semikonduktor, silakan masukkan yang semikonduktor teman-teman. Perak itu kan campuran ya. Kenapa? Masuk konduktor Apa? perak. Semikonduktor. Semi ya. Barang-barang yang kalian tidak pahami tidak usah masukkan sudah. Semikonduktor. Iso. Kaca enggak lah. Rame dengan sore. Kaca sih. Ini gelas kaca apa gelas plastik? Gelas kaca. Itu gelas plastik ada di atas. Di komputer kalian kan ada juga, kalian bisa tahu. Gelas kaca. Keramik isolator. Dicari, kalian bisa cari. Coba. Nanti kita bahas. Lihat apa di dalam, Pak? Iya ada di sini ada. Kinom ya kan. Oke, dicoba dulu ya. Waktunya 1 menit lagi, silakan.
Oke, sudah ya? Oke, kalian sudah ada semua, kalian sudah perhatikan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Ya, silakan jawaban kalian disimpan dalam hati. Perhatikan dulu. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, perhatikan dulu. Di sini yang pertama adalah baja. B aja ya, baja. Ini termasuk pintar, termasuk konduktor. Besi. Kayu. Kemarin sudah dikasih ilmu dari kelompok Rozabi tadi ya. Kayu jati itu adalah isolator terbaik dari jenis kayu yang lainnya. Kayu yang menjadi konduktor itu biasanya kayu yang posisinya kering. Kalau kayunya basah ya sama saja dia bisa mengantarkan karena ada air di dalamnya. Jadi harus kering kayunya. Jadi kayu jati termasuk kayu yang paling bagus. Terus ada wol, termasuk isolator, mantap. Timah, konduktor. Tembaga, konduktor. Air laut, konduktor. Air biasa, konduktor. Oke. Ini apa ini? Aluminium, emas, perak, plastik, keramik. Apa ini? Geranium. Ya. Ya, itu adalah semikonduktor, ada 2 karbon ya, silikon sama geranium. Apa Pak? Sampai Kak ya, biasa ngelesi ya. Apa Pak semikonduktor itu? Jadi semikonduktor itu pada suhu tinggi dia bersifat konduktor, pada suhu rendah dia bersifat isolator. Jadi dia menjadi konduktor atau isolator bergantung pada suhu. Oke. Terus ban karet. Karet adalah isolator terbaik ya. Berlian, gelas kaca, gelas plastik. Oke. Kalian sudah paham ya. Jadi bisa mana yang bahan semikonduktor ya. Jadi di sini bahan semikonduktor ada 3. Yang pertama adalah karbon, yang kedua adalah silikon, yang ketiga adalah germanium. Germanium yang lagi terkenal itu loh, Rek. Pakai bisa sakti itu loh, germanium ya. Enggak pernah kalian? Wah, kurang kalian. Terus kalau yang isolator tadi ada plastik, karet, kayu kering, kertas, dan wol dan sebagainya. Kalau konduktor insya Allah kalian sudah ketahui. Oke, emas sama tembaga lebih baik mana menghantarkan listrik? Emas atau tembaga? Konduktivitas paling bagus itu ada pada emas. Nah, benar. Sekarang kenapa emas tidak ada di kabel? Kenapa?
Iya, satu. Sebenarnya kalau daya hantarnya itu paling bagus adalah emas daripada tembaga. Cuma kalau emas dibuat kabel, apa yang terjadi? Wah. Ya, sehingga digunakanlah tembaga. Karena satu, bahannya mudah ditemukan, dua, banyak ya, tiga, harganya murah, sehingga digunakan sebagai konduktor atau penghantar listrik yang kita masukkan dalam kabel, ditutupi oleh plastik dan karet. Mungkin itu ya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin ada satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya? Oke. Sudah apa? Ngantuk, tidak apa-apa. Silakan, angkat tangan. Silakan, yang dari tadi memberikan puisi. Kita tanyakan, bagaimana perasaannya setelah maju ke depan? Gimana tadi? Pusing, Pak. Pusing. Pusing kenapa, Bi? Oke. Ya, silakan ya. Hari ini yang kita pelajari itu untuk kalian semua. Jika nanti terjadi kasus seperti kasus yang tadi, kalian bisa bertindak tidak gegabah. Ingat headline-nya, pahlawan menjadi pahlawan harus punya ilmunya. Jangan sampai pahlawan jadi korban. Oke, sekian dari saya. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, minggu depan, hari Rabu ya, kita pelajaran lagi nanti. Kita akan membuat paket rumah sederhana. Oke, silakan disiapkan dulu. Nanti besok Selasa masih. Ya. Silakan dulu disiapkan dulu, kita bicara hari Selasa. Oke. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.